Pak, kalau mau kayaknya nggak bisa deh kayak screen share sambil kayak ngeliat zoom-nya. Oh, Jadi screenshotnya kalau mati kayak dulu. ya matiin dulu gitu. Iya. Nah, Oke. baru foto dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Cheese. Oh, lupa nggak pakai mic. Oke. Yang halaman satu udah. Sekarang mau ke halaman dua. Oke, halaman dua. Satu, dua, tiga. Cheese. Oke, halaman dua udah. Ya, Justin telat mukanya. Udah. Halaman dua, halaman satu udah selesai. Ya, thank you. Thank you David. Kita mulai kebaktian, kita berdoa dulu yuk. Ya Tuhan, kami ingin berterima kasih kepadamu karena dalam masa pandemi ini kami dapat berkumpul semua di sini untuk mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Tolong berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman dengan baik dan juga dapat menyertai yang membawakan firman tersebut ya Tuhan, dalam tulis dan juga selanjutnya akan dibawakan sama apa ya? Jo, di mute Jo. Silakan ke Fire, silakan. Fire. Pak Fire. Sorry, saya baru pulang gereja. Oke. Jadi langsung ya, Pak Ceka ya? Iya Pak, silakan Pak. Oke. Pertama-tama selamat ya buat para pengurus yang boleh terpilih dan dipilih untuk melakukan pelayanan di periode 2020-2021 ya. Oke, saya langsung aja bacain surat pengangkatannya. Ya, surat pengangkatan atas karunia Tuhan Yesus, maka kami, Gembala Sidang dan tim Penatua Gereja Kristen Karunia Indonesia, memaklumkan bahwa mengingat pelayanan, maaf sebentar ya. Saya akan ulangin. Surat pengangkatan atas karunia Tuhan Yesus, maka kami, Gembala Sidang dan makin meluas demi pelaksanaan amanat Agung Kristus, serta menimbang sangat perlu adanya kepengurusan yang bertanggung jawab atas seluruh bidang pelayanan dalam Perhimpunan Remaja Gereja Karunia Jemaat Pusat, maka kami memutuskan atau menetapkan mengangkat pengurus Perhimpunan Remaja
Gereja Karunia Jemaat Pusat, masa pelayanan Juli 2020 sampai dengan Juli 2021 dengan susunan sebagai berikut. Pembimbing Perhimpunan Remaja Atas, Penginjil Christian K. Santoso. Pengurus Jessica Josephine Purwadi sebagai sekretaris atau bendahara, Lauren Abigail sebagai bidang ibadah dan pelayanan, Gracia Hani Sentana bidang pembinaan, Keona Huang bidang persekutuan, Daniel Niko Marjaya bidang kreatif, Justin Zabdiel bidang media, dan asisten pembimbing Perhimpunan Remaja Atas, Saudari Welni Hendra, Saudari Sally Hendrietta, Saudari Olivia Krisyanti, dan asisten pembimbing Perhimpunan Remaja Pertama, Saudari Merisa Putri Asari. Jakarta, 22 November 2020, Gereja Kristen Karunia Indonesia. Chause Sophia Chuang, Wakil Gembala Sidang, Joni Santoso, Penatua. Nah, mungkin selanjutnya pembacaan pernyataan dari pengurus perhimpunan kali ya. Oke, para pengurus silakan ya. 1, 2, 3. Kami pengurus Perhimpunan Remaja Atas Gereja Karunia Jemaat Pusat menyatakan menerima pengangkatan tersebut berdasarkan bersedia dan berjanji untuk menaati dan melaksanakan tugas sesuai asas Gereja Karunia, bersedia dan berjanji untuk memenuhi anggaran dasar dia bersedia dan berjanji untuk sehati ini bersama hamba Tuhan tanpa dan majelis bersedia dan berjanji untuk memperhatikan dan mengusahakan tercapainya kesatuan visi dan misi program baik untuk program remaja atas maupun pertemuan remaja atas maupun bersedia dan berjanji teladan dan bersedia dan berjanji sesuai dengan firman Tuhan namun bersedia dan berjanji untuk memelihara dan bersedia dan berjanji memelihara dan menjaga dinasihati dan ditegur oleh hamba Tuhan pada majelis tidak dan bersedia dinasihati dan ditegur oleh hamba Tuhan, penatua dan majelis gereja Karunia serta pembimbing. Jika ada sesuatu yang kurang baik dalam kehidupan dan pelayanan kami, kepada perintah yang diberikan kehidupan nanti Tuhan bersedia mengundurkan diri atau berganti apabila kami melanggar kemampuan kami dan apabila mengenai terjadi perpecahan dalam gereja ini sebagai akibat kehidupan dan tindakan serta perbuatan. 9. Bersedia dan berjanji untuk setia sampai akhir masa dan akan bekerja dengan bulat tim bagi umat yang nama Tuhan yaitu gereja. Demikian pernyataan kami di hadapan Tuhan Yesus, hamba-hambanya, penatua majelis dan anggota perhimpunan remaja atas gereja Karunia Jemaat Pusat. Oke, kita foto dulu atau doa dulu nih? Kita doa ya. Doa dulu deh ya, doa bisa foto deh ya. Silakan Pak Yer. Oke, kita akan berdoa buat pengurus perhimpunan remaja periode 2020-2021. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur karena Engkau berkenan memilih dan menetapkan suatu jabatan untuk kepengurusan di Perhimpunan Remaja periode 2020-2021.
dalam rangka pembangunan tubuh Kristus di mana Engkau menjadi kepalanya. Berilah Roh-Mu memimpin mereka ini Tuhan, baik selaku pembimbing, asisten pembimbing, dan pengurus perhimpunan di Gereja Karunia Jemaat Pusat ini, supaya mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana dalam menunaikan tugas mereka masing-masing. Biarlah mereka menjadi berani, jujur, dan setia dalam menyaksikan nama Tuhan Yesus Kristus di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Yer, Yose, dan juga rekan-rekan majelis yang hadir. Kita mau foto dulu ya, berarti jadi yang pengurus, kemudian Pak Yer, Yose, dan ada majelis nggak? Jadi kayaknya ada Pak Roni sama Pak siapa namanya, Kosuryono ya, boleh itu Pak videonya. Siapa? Pak Joni tadi Oh, cuma ada Kosur sekarang nih. Sama Koroni ya, boleh dimunculkan Pak videonya, kita foto bareng ya. Yuk, siapa namanya, David, boleh fotoin ya. Berarti kamu kalau nggak salah ambil 2 kali nih, Fit. Ambil 2 2 slide ya. Yang pertama, yang kedua. Edward boleh ini dulu, videonya dimatiin dulu, Ward. Iya. Sama David. Jadi kita Yang bukan pengurus ya. Pengurus. Oke, Pak. Kosur silakan, Kosur Yono. Pak Yer udah mana Pak Yer? Iya Pak, boleh Pak videonya. Oh ada Ko Daniel juga. Ya pembimbing juga sama, lupa saya. Pembimbing Olivia, Ciwelni, dan Sorry, saya menyingkir aja ya. Oh, nggak mau foto dulu Pak? Hah? Boleh. Oh ya, foto dulu sebentar Pak, foto dulu. Habis itu boleh live Pak. Oke, David silakan. Pak, kayaknya nggak perlu 2 slide deh, semuanya udah masuk kayaknya. Oh oke, ya, bagus lah. Soalnya kalau saya nggak bisa soalnya di sini. Oke deh. Hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Cheese. Oke, udah. Tunggu, saya belum. Sudah. Oke, thank you untuk rekan-rekan majelis dan Jasa dan Pak Yer untuk pelantikannya. Doakan kami terus supaya kami bisa boleh sama-sama melayani. Silakan kalau mau live, kalau mau lanjut ikut juga nggak apa-apa. Oke, saya kembalikan ke WL. Silakan Loren. Untuk menyiapkan hati kita, mari kita menyanyikan lagu Persiapan Hatiku Tuhan. Share screen lagi, Fit. Ya, kita doa dulu ya. Tuhan, kami bersyukur kami masih boleh diberi kesempatan untuk kumpul bersama-sama dan boleh merenungkan firman-Mu juga. Apa yang sudah kami dengar di KU, kami boleh semakin bisa lebih mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tentu supaya kami Tuhan dan Allah kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, teman-teman, hari ini saya lebih karena kita mau cicit aja gitu ya, kita mau discuss aja gitu ya. Apa sih yang kita bisa refleksikan, kita responi dari khotbah tadi gitu ya. Teman-teman ada yang ikut khotbah? Dengar khotbah tadi, dengar ibadah KU? Saya. Siapa tuh? Oh, David ya. Yang lain ada? Kyle, Pak, Kyle.
Udah 2 kali, Oke. Pak. Ya, nah semoga apa yang kita merenungkan hari ini tidak kita merasa bosan begitu ya. Nah, teman-teman, kenapa sih kira-kira ya kalau kita ada tema diakonia sebagai gaya hidup? Kira-kira ada apa ya permasalahannya enggak ya? Kenapa bisa-bisa tema ini muncul begitu loh? Kan biasanya kan kita kalau kita belajar bahasa gitu ya, ada asap karena ada api begitu ya, betul nggak sih bisa begitu ya, ada banjir karena kita nggak jaga kebersihan gitu ya, ada kebakaran hutan karena kita tidak menjaga lingkungan begitu ya. Nah, kalau temanya di sini diakonia sebagai gaya hidup, kira-kira ada alasannya nggak ya? Yuk kita mengira-mengira, kita mengira-ngira. David, Ya, ya Pak. kira-kira ada alasannya nggak? Diakonia sebagai gaya hidup. Kenapa tiba-tiba tema ini muncul begitu? Karena lagi ada COVID, jadi kayak cara kehidupan kita berbeda secara kayak tiba-tiba gitu. Bisa jadi ya. Tapi gini, coba kita tanya lagi. Kira-kira kamu punya nggak kebiasaan gaya hidup diakonia? Wah Bapak, diakonia aja kita nggak tahu artinya apa, nah lu gitu ya. Ada yang tahu artinya apa? Diakonia? Nggak tahu Pak, gitu ya. Oke, kita coba ya, saya baca dulu ya. Ayatnya 2 Korintus 8 ayat 9 sampai 15 ya. Saya akan bacain dulu 2 Korintus 8 ayat 9 sampai 15. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu, kamu jemaat Korintus mulai melaksanakan dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaan ataupun ini mengingatkan ya untuk memberikan persembahan itu sepadan kok dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapati keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Oke, siapa teman-teman di sini yang masih kasih persembahan ke gereja? Ya, nggak usah diangkat tangan, teman-teman jawab sendiri. Siapa teman-teman di sini yang masih suka memberikan bantuan sosial, ya, mungkin ke panti asuhan, mungkin ke Gojek ataupun Grab, ya, ketika mereka kasih kirim makanan, kamu kasih persenan nggak? Kasih tips nggak buat mereka? Ada? Nah, teman-teman, kenapa tema ini muncul? Pastinya saya percaya gereja punya kerinduan supaya jemaat-jemaat Tuhan, umat Tuhan punya suatu habit, punya satu kebiasaan untuk memberi, ya. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah pengingat. Jangan sampai kita orang Kristen hanya menjaga diri kita sendiri, hanya memuaskan diri kita sendiri, kita nggak mau berbagi. Nah, apa sih diakonia itu? Boleh slide bagian tentang definisinya, Yakin? Ada diakonia, ada diakonos, ada dia. Ini lewatin aja. Nah, itu dia ya. Nah, teman-teman, dalam bahasa Yunani-nya, gitu ya, itu bisa dibilang istilahnya adalah tentang pelayanan kasih, gitu ya. Diakonia itu kata kerjanya adalah diakoneo, ya, melayani. Kata sifatnya adalah diakonia, pelayanan.
Kemudian kata bendanya adalah diakonos, artinya pelayan, gitu ya. Nah, kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, melayani itu artinya apa? Membantu, menyiapkan, atau mengurusi hal-hal yang diperlukan seseorang. Jadi, saya sengaja ambil gambar pelayan, itulah sebenarnya konsep melayani, gitu ya. Bahwa kamu dan saya sebagai seorang pelayan. Berarti kita ada tuannya, ya. Kita dimiliki oleh Tuhan kita dan kita melayani. Nah, dalam arti teologisnya, diakonos itu adalah seorang utusan Allah, wakil Allah, pelayan rumah, ya. Kemudian juga wakil nahkoda, pembantu dalam upacara agama, dan bahkan pelayan dalam perjamuan makan. Bahkan di dalam konteks bahasa Yunani non-Kristen dikatakan bahwa adalah seorang pejabat yang bertindak atas nama pemerintah. Misalkan ada kita tuh sebagai pejabat dari pemerintah presiden gitu ya. Nah, berarti saya adalah wakil dari pemerintahan Presiden Jokowi untuk punya tugas tanggung jawab untuk membawa nama Presiden Jokowi begitu ya dalam pekerjaan saya, dalam pelayanan saya. Nah, Yesus sendiri ya menjelaskan di Lukas 17 ayat 8 sampai 9. Saya minta Maxwell boleh bacain. Yesus sendiri juga memakai istilah pelayan ini dalam konteksnya di Lukas 17 ayat 8 sampai 9. Maxwell bisa baca? Mana Maxwell? Ada nggak? Iya, Pak. Ya. 17 ayat. Lukas 17 ayat 8 sampai 9. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Oke, ya. Nah, di sini teman-teman, hamba melakukan apapun yang diinginkan oleh tuannya. Jadi konteks seorang hamba, seorang budak, seorang pelayan gitu ya, tidak berhak mempertahankan nyawanya jika tuannya meminta nyawanya sekalipun. Ia harus memberikan meskipun ia sudah mati. Teman-teman, berarti konteks pelayan, diakonia sebenarnya adalah kita ini sebagai wakil Allah, sebagai pelayan Tuhan, yang tujuannya adalah kita menunjukkan nama Tuhan melalui kehidupan, melalui pekerjaan, melalui studi kita, bahkan melalui pelayan kita. Jadi sebenarnya ya para pengurus remaja PRA ataupun PRP yang dulu gitu ya yang masih belum dibubarkan sebenarnya gitu ya cuma dipasifkan dulu gitu ya. Kalian itu sebenarnya adalah diakonia, diakonos, dulos gitu ya. Kalian diakon, ya diakonos yang dipilih sama Tuhan untuk mewakili Tuhan melayani pengurus melayani perhimpunan remaja ya. Jadi kalian membawa nama Tuhan, mewakili Tuhan untuk melayani di sana. Artinya apa? Ya kamu dengan bidangnya masing-masing. Kalau kita tahu sama-sama di bidang pengurus itu ada bidang pembinaan, ada bidang ibadah, ada bidang pelayanan. Artinya itu mengurusi para pelayan gitu ya. Ada bidang persekutuan. Artinya kita memanage para remaja untuk mereka diperhatikan, dipedulikan, yang ulang tahun diucapkan selamat, kalau mereka ada berduka cita, diberikan telepon, diberikan semangat, diberi telepon. Maksudnya ditelepon gitu ya, dihiburkan, dikuatkan, diberikan semangat. Kalau ada yang berduka, mungkin kita bisa datang ke rumah dukanya dan segala macamnya. Itu peran-peran pengurus. Termasuk juga ada tim multimedia, ada tim kreatif ya yang buat poster, itu mereka melayani. Jadi kita setelah diselamatkan ya, jadi istilah gini, kamu adalah seorang yang dulunya berdosa, gitu kan ya. Kemudian kamu dibebaskan sama Tuhan, diselamatkan sama Tuhan, dan sekarang kita tanda kutip kayak dibeli lah, gitu ya. Kita dibeli untuk melayani Tuhan. Kita dibalikkan kondisinya kembali, kita sebagai miliknya Tuhan, untuk hidup buat Dia, hidup melayani buat Dia. Nah, dalam konteks sebagai hamba, berarti kita mesti taat, kita bisa tunduk kepada Dia.
Nah, selain kita menjadi miliknya Tuhan, kita juga dipanggil untuk melayani Dia. Nah, melayani ini dalam konteks yang macam-macam. Nah, di diakoni ini lebih kayak kita melayani seperti pelayanan kasih, gitu ya. Nah, oleh karena itu, ya Paulus ingin mengingatkan nih jemaat-jemaat di Korintus untuk yuk kita merefer kepada Tuhan. Kenapa kepada Tuhan Yesus? Karena dialah contoh yang paling utama, begitu ya. Contoh yang paling absolut, yang paling benar, bahwa dikatakan di situ bahwa di Matius 20 ayat 28 sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan ya, Tuhan Allah yang datang ke dunia dalam wujud manusia itu tidak minta dilayani, tapi dia mau melayani. Gak cuma melayani, tapi dia memberikan segala-galanya, memberikan hidupnya, nyawanya, menjadi tebusan, menjadi substitusi, menjadi kurban bagi banyak orang. Nah, dari dasar inilah makanya Paulus mengingatkan nih kepada jemaat-jemaat di kota Korintus. Kamu tuh dulu tuh udah komitmen. Kalau kamu lihat ya di ayat yang ke-10 sampai 12 begitu ya. Kamu tuh udah dulu komitmen mau melayani. Kamu semangat. Kemudian semangat kamu jemaat-jemaat di Korintus itu didengar sama jemaat-jemaat lain di Makedonia ya. Jadi jemaat-jemaat Makedonia itu adalah jemaat-jemaat yang terdiri dari jemaat Filipi, kemudian jemaat Tesalonika dan jemaat Berea. Nah, mereka itu kebanyakan orang miskin, teman-teman, ya. Mereka kebanyakan orang miskin, tapi mereka mau komitmen pelayanan. Nah, tadi saya kasih contoh begini, ya. Contoh kita jemaat karunia itu adalah jemaat Korintus, jemaat pusat. Kita semuanya orang-orang berada. Udah gitu, di ayat ke-7 dikatakan bahwa kamu kaya dalam segala hal. Dalam iman, dalam perkataan, berarti kan ada kerohaniannya baik, gitu ya. Dalam pengetahuan teologi, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami, jemaat-jemaat maupun juga kepada para rasul, itu kamu semua sempurna, kamu itu semuanya punya segala-galanya. Bahkan Paulus mengatakan, kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, singkat cerita begini, udah komitmen nih ya, mau menolong dalam membantu dalam menjadi pelayanan kasih gitu ya, diakonia gitu ya, memberikan pelayanan kasih, sumbangan gitu ya. Oke, sumbangan misalkan untuk gereja gitu ya, untuk butuh, misalkan tadi saya kasih contoh, misalkan banjir gitu ya, kita mesti beli sound system baru, kita mesti renov gerejanya, mesti apa namanya tuh lantainya mesti dibenerin dan segala macamnya gitu ya. Nah, tapi kemudian suatu kali ternyata karena COVID kan ya, nah jemaat-jemaat karunia pusat ini akhirnya pada linglung, artinya apa? Bukan linglung sih, maksudnya mulai goyah perekonomiannya. Misalkan contohnya kalau David udah gede jadi businessman gitu ya, wah mulai mengalami penurunan. Kemudian kalau si ini ada Alden nggak ya? Alden sama Rachel ya? Apakah ada? Ada Rachel sama Alden gitu ya. Mereka mungkin kalau udah besar mereka jadi pengusaha bisnis makanan gitu ya. Misalkan Rachel bagian dessert, si Alden bagian main course-nya gitu ya. Karena COVID itu misalkan ada lagi gitu ya di tahun 2000, misalkan 2000 berapa ya? 2030 misalkan gitu ya. Kemudian pada kacau lagi gitu ya. Jadi mulai pada tutup lagi perusahaannya, makanannya, restorannya, orang nggak boleh keluar lagi. Nah, kacau nih ya Gereja Karunia gitu kan. Nah, tapi kemudian kita punya cabang teman-teman. Ya, misalkan cabangnya saya buka baru nih, Gereja Karunia cabang Pos PI Gading Serpong gitu ya. Nah, mereka di sono itu karyawan jemaatnya itu adalah buruh, karyawan pabrik ya, tukang beca ya, buruh pabrik, petani lah misalkan gitu ya, ada petani, ada yang punya misalkan peternak, hasilnya kayak peternak ya, kira-kira adalah peternak ya gitu ya. Jadi mereka pokoknya golongan jemaat yang miskin lah gitu. Nah, ketika mereka dalam masa-masa sulit, mereka tetap komitmen teman-teman. Mereka memberi. Tapi mereka nggak seperti kelebihan kayak jemaat di Korintus gitu ya. Kalau jemaat Korintus mungkin kasih jemaat karunia pusat
mungkin kasih persembahannya 1.500.000, 100.000 begitu ya, tiap minggu atau bahkan tiap bulan. Cuma di Gading Serpong, teman-teman, mereka tetap setia, tapi ngasihnya berapa? 2.000 per hari. Wah, orang mikirnya, udah, lu bener nggak usah kasih persembahan deh, lu buat tabung aja sendiri begitu. Tapi teman-teman, Paulus melihat bahwa ini loh, jemaat Makedonia, jemaat di Gading Serpong, itu mereka punya hati. Mereka rindu, bahkan mereka memaksa Paulus gitu ya, untuk mereka dilibatkan. Itu ada muncul di ayat yang ke-3 gitu ya. Paulus melihat bahwa mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat ke-4, dengan kerelaan mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Nah, kenapa kok mereka yang miskin seperti jemaat di Makedonia kok mau memberi ya? Kalau menurut logika kita mestinya apa? Aduh, mendingan kita urusin makanan kita dulu deh. Kita aja belum tentu makan setiap hari gitu ya, kalau kita jadi orang Makedonia gitu ya. Kita menjadi jemaat-jemaat Filipi, Tesalonika, dan Berea. Kenapa? Nah itu dia. Karena ada sesuatu yang Paulus ingin tunjukkan. Ya. Nah ini saya tadi kasih gambar, ada jemaat dengan dua keping, ya, dengan jemaat Korintus yang duitnya banyak begitu loh. Nah kemudian saya pas persiapan ini saya ingat, Tuhan Yesus pernah cerita tuh ya, seorang janda miskin perempuan yang yang dia memberikan persembahan di bait Allah 2 keping. Kenapa bisa 2 keping? Kok Tuhan Yesus tahu? Karena zaman dulu ya, kantong persembahannya itu kayak bentuknya adalah seperti kayak corong apa ya? Corong kebalik begitu ya. Jadi ketika dimasukin itu bunyi kelincingannya tuh kedengeran, klincing-klincing gitu ya. Jadi orang kalau kepo itu bener-bener kelihatan banget tuh berapa jumlah uang yang dikasih. Nah, karena kan zaman dulu kayaknya uang kertas itu masih jarang gitu ya. Mereka masih pakai uang kepingan begitu. Uang kertas kayaknya nggak ada kali ya, belum terciptakan gitu ya. Nah, Yesus ketika dengar itu, dia nggak cuma dengar, nih perempuan ini emang nggak cinta Tuhan. Masa kasihnya cuma 2 keping doang? Lihat dong tuh orang-orang Farisi, ahli Taurat, para bangsawan, para raja, wah ngasihnya bisa ratusan keping emas, keping perak gitu ya. Ya ini janda ini mah nggak cinta Tuhan. Enggak, teman-teman. Yesus melihat hati. Nah ini sekali lagi ya, persembahan datangnya harus mulai dari hati. Memberi itu dari hati yang berkelimpahan. Ya, itu di situ dibilang kemurahan hati memberi adalah anugerah Allah. Mereka memberi pun itu adalah anugerah Allah. Apa yang diberikan itu, uang itu juga adalah anugerah Allah. Nah, Paulus mengingatkan, kamu jemaat Korintus, kamu tuh nggak sadar ya. Tuh lo lihat jemaat Makedonia. Mereka memberi dengan hati mereka semangat memberi walaupun mereka memberi dari apa yang mereka punya. Bahkan itu dari kekurangan mereka. Nah, Yesus juga sama menegur kepada para rasul, para muridnya gitu ya. Kamu juga sama. Memberikan itu bukan dengan sombong, dengan apa yang kamu lebih-lebihkan, tapi kamu belajar memberi dari apa yang ketidakpunyaan kamu. Dalam artian begini, si janda perempuan itu memberikan seluruh hidupnya. Jadi ada penafsiran teman-temannya, janda itu kan namanya perumpamaan ya, perumpamaan yang dikaitkan dengan apa yang dia lihat oleh Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan itu sebenarnya hidup dia nggak tahu besok tuh mau makan apa. Jadi 2 keping itu bagi dia adalah seperti kayak upah dia harian, entah dia kerja mungkin jadi pemungut gandum mungkin di ladang begitu ya, atau dia ngumpulin apa gitu loh. Nah, dia waktu itu kayak bisa dibilang Yesus tahu bahwa kalau duit itu dikasih, ya udah, dia nggak tahu besok mau makan apa. Jadi dia udah makan buat dia hari itu ya, tapi setelah itu dia nggak simpen uang lagi, dia berikan semuanya buat Tuhan. Artinya apa? Perempuan ini, jemaat Makedonia sadar bahwa dia hidup hari ini itu hanya karena anugerah Tuhan. Dan dia punya satu kerinduan, satu passion, satu semangat, gua bersyukur bahwa gua udah diberikan sama Tuhan, maka gua akan memberikan segalanya, seluruhnya, seutuhnya buat Tuhan. Nah teman-teman, sekarang saya mau coba refleksikan ke teman-teman. Teman-teman punya nggak kebetulan itu kepada orang lain? Teman-teman punya nggak kebiasaan, ya, kalau teman-teman itu nggak cuma fokus ke diri teman-teman, tapi teman-teman lihat
Apakah mereka yang berkekurangan, mereka hidup bagaimana? Mereka butuh apa? Teman-teman, sebulan lagi kita masuk bulan Desember, sebulan lagi. Seminggu lagi kita masuk bulan Desember. Biasanya nih, kalau di sekolah karunia, kita pergi ke bakti sosial, kita pergi ke panti asuhan. Ada nggak yang kangen untuk pergi ke panti asuhan? Kangennya bukan, wah kepengen teman-teman, ketemu teman-teman, kita main bareng, kita nyanyi bareng, kita habis dari panti asuhan, kita pergi ke mall, kita makan bareng, kita main. Enggak. Tapi punya kerinduan ketemu sama teman-teman yang kurang beruntung, tanda kutip. Mereka tinggal sebagai seorang anak yatim, seorang anak piatu, mereka harus tinggal di panti asuhan. Teman-teman pernah mikirin nggak? Selama ini mereka hidup sekarang gimana? Saya sekedar menggelisahkan, menggelitik kepedulian kalian. Teman-teman ingat mereka? Teman-teman mah enak sekarang, mau Natal, wah, papi mami dapat THR. Nanti beli di online shop, beli di Lazada, di Tokopedia, diskon ada 11-11, ada 12-12, ada 20-21, apalagi lah pokoknya tanggal-tanggal itu lah diskon gitu ya. Teman-teman ingat mereka gimana? Anak-anak panti asuhan, ada yang pernah mikirin nggak? Coba saya mau nanya, boleh? Ada yang pernah mikirin nggak? Mereka makan gimana? Mereka boro-boro dapat hadiah baju. Mereka makan aja masih nggak tahu. Saya pernah lagi itu kapan ya? Tadi saya kemarin malam saya lihat-lihat, saya punya chat WA panti asuhan gitu ya. Saya pernah chat ke seorang pengurusnya. Dia bilang, saya nanyakan, Pak, Bu, gimana kabarnya? Oh, baik-baik. Gimana keadaan ininya, berasnya, makanannya? Iya, Pak, tolong doain kami ya. Kami berasnya tinggal berapa kilo begitu, dan ini belum ada masukan. Teman-teman, saya sampai bingung gitu ya. Saya juga lupa lagi malah gitu ya. Aduh, saya sampai merasa berdosa gitu ya. Mereka nggak tahu mau makan apa, beras mereka tinggal berapa kilo. Saya nanya sih sama dia, Bu, ada nggak ya kira-kira Ibu bisa buat poster atau buat surat begitu ya, supaya saya bisa ajuin ke majelis. Habis itu saya lupa lagi follow up, aduh saya merasa berdosa gitu ya. Nah, kenapa teman-teman? Sama, saya juga kadang-kadang kita terhisap oleh kesibukan, terhisap oleh pekerjaan kita. Nah, teman-teman juga terhisap dengan sekolah, PJJ, teman-teman capek, teman-teman stres, teman-teman akhirnya apa? Wah, bersungut-sungut, marah-marah, curhat gitu ya, di Instagram, segala macam. Saya liatin tuh ya, status sosial media kalian. Ada yang, aduh kapan COVID ini segera berakhir, pengen segera liburan ke Bali, pengen segera bisa jalan-jalan gitu ya, pengen segera bisa keluar negeri gitu ya. Aduh, nih bosan banget sih PJJ nih, sama Pak CK tugasnya banyak banget. Wah, gue pengen main game aja deh, gue pengen liburan aja deh. Teman-teman, kita seringkali bikinnya apa ya? Hal yang menyenangkan diri sendiri. Tapi lupa untuk lihat mereka juga menghadapi kesusahan, kesulitan. Nah, teman-teman, Paulus melalui saya hari ini mau mengingatkan kita bahwa yuk kita coba belajar bahwa kita punya hati yang bisa peka, peduli sama orang lain, itu sebagai kebiasaan hidup. Kenapa? Karena kamu dan saya adalah anak-anak Tuhan. Kamu dan saya adalah diakonos yang hidupnya sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia. Kamu pernah dengar nggak? Kalau ada orang seringkali ngomong begitu, tuh, lihat tuh gereja. Bangunannya tinggi, bangunannya mewah, kamar mandinya ada AC-nya, kamar mandinya ada yang jagain, ada yang tukang cleaning service-nya. Nah, saya pernah gitu ya ke gereja, kayaknya gereja itu keren banget gitu ya, wangi. Kalau ke WC tuh kayaknya gue bisa belajar di situ, bisa tiduran di situ gitu loh ya, kayak nyaman di WC-nya. Semuanya pakai AC semua, perpus pakai AC semua, enak tuh. Tuh lihat orang Kristen, mereka sombong, mereka nggak pernah kasih bantuan kepada jemaat di kanan kirinya, boro-boro jemaat, orang-orang di kanan kirinya yang miskin. Kalian pernah dengar kayak gitu? Itu menjadi teguran buat kita teman-teman. Gereja dianggap sombong, gereja dianggap tinggi, dianggap kaya, dianggap punya segala-galanya. Orang-orangnya, jemaatnya, orangnya yang datang ke gereja wangi-wangi, pakai bajunya, pakai jas, pakai
pakaian yang hebat gitu ya, mobilnya dulu waktu sebelum COVID ada apa tuh, Pajero lah, kemudian Alphard lah, Benz lah, BMW lah gitu ya, paling rendah Avanza mungkin gitu ya. Wah, mereka orang-orang kaya. Tapi lihat nggak sebelah kanan kiri gereja? Warung, orang-orang miskin, tukang parkir yang mungkin kehujanan, nggak tahu makan apa. Di mana kasih gereja? Di mana kasih orang Kristen? Gimana ada Tuhan di situ? Nah, ini sebagai pengingat teman-teman ya, betapa pentingnya diakonia itu dalam kehidupan teman-teman. Oke, berikutnya, slide berikutnya, yang kedua adalah, nah kita mesti belajar, kata Paulus, di ayat yang ke-9. Yuk belajar meniru teladan Kristus. Kenapa? Karena di situ dikatakan di ayat 9, ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, teman-teman, di sini maksudnya begini, teman-teman ya, bahwa Yesus itu dikatakan kaya, artinya kan berikutnya boleh. Kristus yang kaya menjadi miskin supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Artinya begini, anugerah Allah bagi orang berdosa ditunjukkan oleh Kristus melalui kemiskinan dirinya. Jadi dia itu tanda kutip kan kaya ya, artinya dia tinggal di surga, dia itu Allah, dia itu punya segala-galanya, dia bahkan apa ya istilahnya tuh, dia sebagai Allah Tritunggal gitu ya, dia punya suatu tanda kutip apa ya, kemuliaan lah gitu ya di surga. Tapi karena dia mengasihi kamu dan saya, manusia berdosa yang tanda kutip dilambangkan sebagai miskin begitu ya, dia mau melepaskannya semua itu ya, dia mau mengosongkan dirinya. Makanya tadi ada istilah inkarnasi dan kenosis. 2 minggu lagi kita belajar akan hal itu ya sama pendeta Chuan Han. Apa sih artinya inkarnasi dan juga kenosis, saya lupa ya. Inkarnasi nanti saya akan minta supaya Coach Han sekalian untuk menjelaskan. Nah, inkarnasi, Allah mengambil rupa menjadi manusia. Allah turun. Nah, kenapa ada istilah turun? Karena dia dari atas gitu loh, dari sorga. Dia turun berarti dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk menjadi manusia. Semestinya dia nggak mau jadi manusia. Kenapa? Dia nggak mau jadi manusia karena manusia nggak layak. Manusia berdosa kok, manusia jahat, manusia ngelawan sama dia. Ngapain dia nolongin? Tapi dia mau nolongin. Dia merendahkan dirinya, dia melepaskan jubah kemuliaannya. Kalau kalian baca di Filipi 2, ayat 6-8. Dia mengambil rupa menjadi manusia, kemudian dia mati buat kamu dan saya. Dia menyerahkan nyawanya. Gak cuma itu teman-teman, dia juga mengosongkan dirinya. Ya, dia mengosongkan dirinya menjadi manusia selama pelayanannya di dunia sampai akhirnya menderita dan mati di kayu salib. Artinya apa? Dia mengosongkan diri, mengosongkan kehendaknya, mengosongkan keinginannya, supaya apa? Supaya dia mau taat sama kehendak Tuhan. Ingat doa Getsemani, Tuhan bilang apa? Ya Bapa, jikalau Engkau berkehendak, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah menjadi kehendakku, tapi kehendakmu saja yang jadi. Teman-teman, kalau Yesus sebagai manusia berdosa, maka dia akan lebih fokus apa? Gua ngapain mati buat manusia? Najis tuh manusia. Udah gue ciptain, gue sayang-sayang, gue kasih berkat. Dia ngelawan, dia nggak mau taat sama gue. Wah, benar-benar dah. Mendingan gue bunuh semuanya, gue binasain semuanya. Tapi Yesus enggak, Allah Tritunggal enggak. Dia mengasihi, dia mau jadi manusia, dan dia mau taat sama kehendak Tuhan. Sehingga dia apa? Dia taat sampai mati di kayu salib buat apa? Kamu dan saya. Nah, inilah namanya kekayaan Tuhan. Kekayaan Kristus yang menuju kepada kemuliaan dan sukacitanya dalam persekutuan Allah Tunggal, tapi dia mau merendahkan dirinya, dia mau mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan dia menanggung dosa kamu dan saya di kayu salib. Nah, ngerti ya? Jadi Allah yang pribadi kedua itu kaya, gitu ya. Dia mau jadi miskin buat kamu dan saya, sehingga kamu yang miskin, kamu yang berdosa, kamu menerima kekayaannya, menerima kemuliaannya. Kamu dibenarkan, kamu diampuni, kamu diperdamaikan, kamu menjadi umat Tuhan kembali. Nah, kalau kita tahu diri, maksudnya kita ngapain? Kita
kita bersyukur, kita meresponi, kita berterima kasih. Dan Tuhan kepingin kamu yang sudah menjadi kaya itu, kamu berbagi dengan yang lain. Ya, kamu berbagi dengan lain. Nah, inilah kenapa makanya memberi atau menjadi orang yang diakonia itu harus didasari oleh kasih. Perhatikan ayat 11-12. Selesaikan jugalah pelaksanaanmu, hendaklah pelaksananya itu sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Berarti Tuhan nggak minta kamu kalau nggak punya uang ya jangan kasih uang. Tapi kalau kamu bisa ada berkat apa, kamu punya karunia apa, kamu kasih itu, begitu loh ya. Nah, kenapa saya kasih contoh tomat ini teman-teman ya? Nah, teman-teman, saya sengaja ingin kasih ilustrasi begini. Kalau kamu kan kalau zaman dulu ya di apa tuh di Amerika ada give thanks, bukan give thanks, Thanksgiving gitu ya. Kalau nggak salah itu perayaannya hari Jumat ini atau hari Rabu ini, hari Kamis ya 26 November kalau nggak salah. Nah biasanya mereka itu kan akan makan kumpul-kumpul begitu ya. Nah kalau orang yang sadar bahwa dia itu pengen makan bareng sebagai sebuah keluarga dan kemudian tuan rumah udah nyediain turkey apa sih namanya apa sih itu lupa gue kalkun ya ada Pak Yo, makasih Pak, kalkun gitu ya. Terus lu datang, lu makan, lu nggak bawa apa-apa, itu namanya orang nggak tahu diri teman-teman. Ya makanya ketika mereka diundang biasanya mereka bawa tuh janjian, gue bawa salad ya, oke, gue bawa anggur ya buat minum bareng, oke, gue bawa chips ya, keripik misalkan gitu ya, terus gue bawa dessert ya gitu ya, nggak ada yang bawa buah nih, gue bawa buah deh. Nah itulah namanya orang mau memberi karena kasih. Kenapa? Karena dia sudah menerima kasih. Wah, gue udah diundang makan, masa gue nggak bawa apa-apa sih? Keterlaluan banget. Nah sekarang kamu nih udah dikasih kasih sama Allah, dikaruniakan anugerah sama Allah, terus kamu enak-enak aja. Ah bodoh amat deh. Lo mau miskin kek, lo mau nggak makan kek, lo mau nggak bisa hidup kek, lo mau kehujanan nggak ada rumah kek, bodoh amat. Itu kayak gitu nggak teman-teman? Orang Kristen semestinya. Kayak gitu nggak Putri? Kira-kira. Nah, makanya saya langsung masuk ke aplikasi ya. Apa sih yang kamu bisa berikan? Tim, slide yang ada gambar-gambar itu sih. Nah, ini dia ya. Teman-teman mau nggak teman-teman memberikan sesuatu kepada orang sekitar teman-teman? Nggak usah muluk-muluk teman-teman ya. Teman-teman bisa pikirin apa yang teman-teman bisa berikan. Teman-teman kalau mau butuh nomor telepon panti asuhan, tanya saya punya. Dari yang ada di sekitar dekat Jakarta Pusat sampai di daerah Tangerang ada. Nanti bisa minta nomor rekeningnya. Teman-teman nggak usah muluk-muluk deh. Teman-teman mau kasih 1 juta, mau kasih 10 juta. Teman-teman sumbangin baju aja. Saya punya PR dari Joel nih cari panti asuhan yang mau terima baju bayi. Saya udah nanya satu panti asuhan, ternyata panti asuhannya dia anak paling kecil kelas 4, kelas 4. Umur berapa ya? Umur 4 atau kelas 4 gitu. Jadi mereka nggak bisa terima yang baik. Jadi saya belum ketemu lagi. Nah itu salah satu teman-teman. Kepedulian, care. Kita nggak cuma fokus ke, aduh hari ini makan apa ya? Makan pagi, tadi makan Indomie. Makan siang, makan Kentucky. Makan malam, makan burger. Wah, sungguh nyamanlah jiwaku. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Tuhan, besok makan apa ya? Besok makan pagi adalah makan Indomie lagi. Kemudian makan siang makannya Burger King. Malamnya makan pizza. Wah, terima kasih Tuhan, nyamanlah jiwaku, terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Setiap hari mikirnya begitu. Teman-teman mereka makannya gimana? Teman-teman kita, saudara kita. Mereka juga Tuhan pelihara. Tapi masalahnya, Tuhan pelihara juga, kalau kita nggak pernah kasih, kita nggak pernah bantu, susah. Justru kalau makan kebanyakan, apa tadi? Kita akan berasa guilty, Pak. Nah, iya. Ya bagus kalau guilty, Maxwell. Kalau nggak ada yang guilty, cek-cek aja. Nah, ya. Nah, teman-teman, yuk kita peka, kita peduli. Giving help, giving care, giving smile, ya. Kenapa saya munculkan smile gini? Kenapa teman-teman? Karena saya pikir kalau kita memang nggak punya uang, Tuhan kasih berkat kok yang lain gitu loh. Minimal kita ada hati dulu nggak, peduli nggak sama mereka. Betapa sering teman-teman kamu bersungut-sungut di sosial media.
kamu marah-marah sama teman kamu benci, kamu curhat nggak jelas di sosial media, di story, di Instagram, di YouTube, di TikTok gitu ya. Tapi kamu lupa, Tuhan udah memberikan kamu hidup, memberikan kamu minimal kamu makan 3 hari sekali kan? Nggak ada di sini yang makan sekali doang, ada nggak? Ya, saya melihat kayak kalian makan 3 hari sekali lah gitu ya. Paling ya ada makan Indomie 3 kali sehari, habis itu langsung sakit mah gitu ya. Nah, kalian punya baju, kalian punya rumah, kalian punya ya orang yang ada menanggung kalian lah ya, minimal orang tua, ada opa, oma, ada kakek nenek atau om tante ya. Minimal semua punya. Tapi orang-orang di sekitaran kita, mereka gimana keadaannya? Ya, makanya saya coba ambil cari gambar ada anak-anak ini ya. Ini fotonya kalau nggak salah anak-anak Vietnam. Saya mau cari anak-anak panti asuhan, saya ada di data hadis yang lainnya, jadi saya nggak bisa munculin gitu ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Giving prayer. Nah, itu dia. Giving friendship and giving hope. Bukan kebetulan ternyata saya ambil ini ada orang pria ini ya, ada tatonya gitu loh. Wah, Pak JK apa hubungannya? Pak JK setuju ya dengan orang bertato ya? Wah, oke, berarti Pak JK begini. Enggak, teman-teman. Saya ingin kasih unjuk ya. Kita bisa menjadi orang yang peduli sama mereka yang sedang mengalami masalah. Makanya seringkali itu saya kepo, kadang-kadang sebenarnya saya nggak suka kata istilah kepo ya, dalam artian saya tuh sebenarnya ingin peduli ya, cuma negatifnya aja orang kepo. Sebenarnya kalau dalam bahasa Medannya ya, hokianya kepo itu adalah orang yang mau ikut campur, itu kepo sebenarnya. Tapi kalau orang yang peduli, orang yang care, itu bukan kepo, tapi dia ingin menunjukkan kasih. Kenapa saya seringkali chat gitu ya, kalau ada status yang nggak jelas, saya nanya sama aja, kenapa lu? Ada masalah? Ya udah, jangan lumba-lumba di sosial media, lu doa sama Tuhan. Kita gue doain juga deh gitu. Nah, itu semestinya lebih baik ya. Apalagi mereka yang mungkin sedang terjerumus dalam dosa. Anggapannya gitu ya, ini simbol bahwa oh, orang ini saya nggak tahu dia baik apa enggak, tapi dia lagi ada masalah. Dan teman-teman yang lain apa? Menopang dia. Itu simbolnya begitu. Nah, teman-teman begitu enggak? Ada yang berduka, syukurin lu meninggal lu. Hahaha. Syukurin lu rumah lu kebakaran. Syukurin lu rumah lu kebanjiran. Atau kita, lu kenapa? Ada yang bisa gue bantu nggak? Gue doain lu ya, boleh ya. Nah, itu dia. Giving prayer. Kenapa? Hatinya udah melimpah, teman-teman. Sekali lagi saya ngomong hati. Ya, memberi harus dimulai dari hati. Masalah teman-teman dipenuhi hati yang dekat sama Tuhan atau dekat sama iblis. Dekat sama Tuhan atau dekat sama dunia. Siapa di sini yang tertarik pengen PS5? Saya Pak, PS5 Pak. Aduh, Januari. 21 Januari saya pengen papa saya pesen PS5. Saya pengen orang tua saya pesen PS5. Teman-teman di luar sana mereka boro-boro PS5. PS1 aja nggak dapet. Makan empek-empek, makan sambal aja udah puji Tuhan kali. Makan apa lagi? Makan kerupuk sama nasi. Siapa pernah makan nasi atau kerupuk? Saya pernah lagi tuh mau di STT gitu ya, nggak ada duit. Saya ambil uang kembalian, teman-teman. Uang kembalian saya itu ada 1.000, ada 2.000, ada 500. Saya kumpulin, saya benar-benar bersyukur saya bisa beli pecel lele. Itu contoh teman-temannya bahwa banyak di luar sana yang ada yang belum beruntung, gitu ya. Giving prayer, teman-teman, kalau teman-teman yang ada ngelihat ada masalah, kesusahan, teman-teman harus peduli. Sekali lagi bukan kewajiban, tapi teman-teman harus didasari oleh hati dulu. Mendingan beli setelah dah murahan Pak. Ya tetap aja fokusnya beli PS kan. Oke, giving friendship, giving hope. Next. Terakhir. Oke, giving the gospel. Nah ini dia. Pada akhirnya kita menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kita menyatakan kemuliaan, kita berbagi. Sengaja saya pas ketemu, gambarnya kayak mau Natal tuh merah-merah gitu ya. Setahun ini kamu ngapain? Ributin soal COVID, bersungut-sungut soal COVID, bersungut-sungut soal PJJ, marah-marah nggak jelas, sehingga lupa untuk berbagi kasih, berbagi Injil kepada mereka yang membutuhkan. Ini teguran buat orang Kristen, nggak cuma buat jemaat Korintus. Mungkin kita mengabaikan, kenapa? Karena mata kita fokusnya kepada apa? Diri sendiri. Aduh, nggak ada makanan. Aduh, nggak ada duit.
Aduh, gak ada pacar. Aduh, gak ada gebetan. Aduh, sekolah susah. Aduh. Kita lupa untuk kita punya tujuan sebagai orang Kristen berbagi. Inilah semestinya diakonia sebagai gaya hidup. Lihat Yesus. Kehidupannya susah nggak? Susah. Dia bahkan mengatakan kalau kamu mengikut aku, lihat loh bahwa aku tuh nggak punya tempat untuk membaringkan kepalaku. Aku mungkin tinggalnya bukan di rumah-rumah mewah. Aku numpang sama orang-orang. Tapi aku bekerja melayani Tuhan. Ini juga yang Paulus bisa katakan di Filipi bahwa hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau mati udah selesai tugasku. Tapi selama aku hidup, aku bekerja menghasilkan buah. Buat siapa? Buat glorify Tuhan, buat soli Deo Gloria. Teman-teman, challenge-nya hari ini adalah apa yang kamu akan lakukan dalam Natal kali ini. Saya nantang para pengurus, saya nantang jemaat-jemaat teman-teman remaja. Apa yang bisa kamu berikan? Teman-teman, waktu kemarin kita mau Natalan gitu ya, saya ngusulin ke pengurus, kita tuh bersyukur loh, meskipun kita COVID, tapi kita masih ibadah. Yuk kita kasih apresiasi yuk, teman-teman udah setia, ikut COVID lagi, ikut chat gitu ya, ikut Zoom, meskipun mereka capek, bosan dengerin saya ngomong begitu ya, tapi mereka mau komitmen. Yuk kita kasih apresiasi, kenapa? Karena kita bersyukur mereka sudah setia. Apa kita bisa pikirkan? Saya bilang sama teman-teman, yuk kita kasih mereka masker, sama kasih lilin. Buat apa lilin? Emang bisa dimakan? Ya enggak, dikira lilin itu nanti bisa buat refleksi kita buat ibadah Natal nanti buat remaja. Nah mungkin teman-teman kalau kita emang bisa pikirkan gitu ya, dari dulu tuh saya kepengen gitu ya, remaja ini kapan ke panti asuhan? Aduh, saya tuh merasa berdosa banget dulu lagi sebelum COVID, kok nggak jadi ke panti asuhan gitu ya. Kenapa? Karena saya pengen ngajarin kalian bahwa kalian tuh jangan hidup hanya sekedar fokus ke diri sendiri. Tapi marilah kita hidup, remember, mengingat apa yang ada. Mengingat apa yang ada di sekitar kalian. Kasih Tuhan, jangan kamu simpan sendiri. Nanti malah kamu jadi orang yang kolesterol rohani. Orang yang obesitas rohani. Orang yang punya lemak, hatinya punya lemak, penuh dengan berkat-berkat Tuhan, tapi nggak mau dibagiin ke orang lain. Ya ini istilah saya sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa dikirim, teman-teman boleh sharing nanti di grup teman-teman, di WA gitu. Ada juga kata percaya, kita sumbang yuk. Sumbang 2.000 dari sekarang nih hari apa? Hari apa? Hari Minggu. Tanggal 22, 29, tanggal 5, tanggal 12. Lumayan tuh 4 minggu. Goceng kali 4, 20.000. Bener ya? 20.000. 20.000 kali 10.000 aja udah berapa tuh? 20.000 kali 10. Tetangga kita atau teman kita beliin apa? Misalkan sembako. Ini remaja ada berapa ya? Hadir di sini, remaja pas bimbing 34. Siapa tahu kita bisa berikan sesuatu. Jangan malah, saya nggak punya apa-apa, teman-teman. Kita belajar untuk bisa berbagi dari impian dulu. Kalau kayak nonton film, Pay It Forward gitu ya. Seorang anak kecil punya komitmen, punya impian, mau memberikan sesuatu, ditularkan. Ya, itu suatu hal yang bisa teman-teman lakukan. Ya, teman-teman bisa kasih sumbang, kasih persembahan ke diakonia, bisa kan? Ya, nggak bisa. Nanti bisa kasih bantuan ke panti asuhan, nanti bisa kirim transfer, ya. Saya punya beberapa alamat gitu kan ya, ada Rawinala, ada panti asuhan apa gitu loh. Mereka jangan mikir, oh saya hadiah Natal apa ya, oh saya gimana ya. Yuk kita belajar berbagi, karena itu adalah sebuah hal yang Tuhan boleh ajarkan ke teman-teman. Yuk kita selesai hari ini. Ada komen, ada pertanyaan? Atau ada yang mau meresponi gitu ya, Pak saya mau ini, saya ini gitu ya. Ada yang mau komitmen apa gitu? Pak saya mau tanya Pak. Yuk. Ini bukan tentang yang hari ini ya. Saya mau tanya, ini citetnya ini cuma PRP doang ya, atau di sini ada PRP dan PRA? Ada PRA itu. Tadi kan yang dilantik PRA. Jadi di sini ada siapa aja? Ada siapa aja? Ada Ciloren. Enggak, bukan. Ada PRP, ada PRA, ada siapa lagi? Ada apa lagi?
Kan kebetulan gara-gara tadi ada pelantikan, jadi kayaknya ada Sekarang Pak, majelis sekarang juga. Sekarang itu ada papa kamu tuh, kan Koroni kan majelis. Kemudian ada, jadi kalau nggak salah ada Chaosnya nggak ya? nggak jadi deh Pak, nggak jadi deh Pak. Ah, kenapa? Nah, soalnya saya lagi mau namain sebuah file tentang hari ini, tapi nggak tahu siapa aja orang di sini. Itu tuh ada Chaos Sofia, ada Koroni. Ya bilang aja pelantikan dan apa ya, minggu keberapa sekarang? Minggu ke, kalau saya sih kasih tanggal aja. Oke, itu intermezzo. Oke, mau minta didoakan. Oke, terima kasih buat ini sharingnya. Buat sekolah, pergaulan, dan masa depan, maybe. Ya. Oke, ada lagi yang mau ini sharing, mau doa? Pak, mau ujian final. Nah, itu dia. Ya, ujian final. Oke. Yuk kita buat kegerakan inilah buat remaja. Remaja tuh punya power, punya semangat, punya ide, ya. Makanya saya ngajak-ngajak kalian supaya apa yang bisa kamu berikan buat Tuhan. Gitu. Betul. Oke, ulangan ya. Nah, jangan cuma sekedar berhenti tuh. Jangan doain ulangannya, tapi doain apa? Supaya saya ulangannya bisa memberikan terbaik buat Tuhan. Belajar sungguh-sungguh. Nah, habis itu jangan liburan, tapi coba ya, itu makanya saya tantang kalian ya. Ayo, apa yang bisa kamu berikan buat teman kamu? Ingat nggak dulu karunia, saya kasih ide apa? Guardian Angel. Ya, supaya apa? Kamu mikir, dia sukanya apa ya? Aku mau kasih hadiah, gitu. Ya. Oke, yuk kalau mau nggak, coba pikirin ya. Kalau bisa, saya berharap kamu bisa sumbangkan, sisihkan persembahan, ya. Berikan buat Tuhan, mungkin oleh persembahan diakonia, nanti bisa disalurkan. Kalau kalian tahu ya, kita tuh ada persembahan diakonia itu dikasih teman-teman ke jemaat-jemaat yang membutuhkan. Teman-teman tahu nggak ada jemaat kemarin yang meninggal? Ya, jemaat yang meninggal itu kalau saya boleh sharing ya, itu mereka buat meninggal, buat beli peti aja susah teman-teman. Seingat saya ya, setahu saya gitu ya. Buat butuh biaya lain-lain, nah itu banyak teman-teman di gereja kita kayak gitu. Ya, jadi jangan bilang gereja karunia itu kaya-kaya, nggak juga. Ada jemaat-jemaat yang berkebutuhan buat makan sehari aja juga mereka masih bingung. Ada teman-teman. Ya, oke, kita berdoa deh. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar hari tentang diakonia sebagai gaya hidup. Meskipun mereka masih remaja, masih muda, masih SMP, SMA, namun ini panggilan yang berlaku buat semua orang, bahwa kalau kita sudah mengenal Tuhan, sudah menerima Tuhan, sudah mengalami, merasakan betapa kayanya karunia anugerah Tuhan itu dilimpahkan kepada kita. Semestinya kita dimurkai, kita dibenci, kita dibinasakan. Tapi Tuhan mau mengampuni kita, Tuhan memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya. Bahkan Tuhan mensubstitusi, Dia menggantikan kita mati di kayu salib itu karena cintanya buat kita. Semestinya hati kita penuh berlimpah, meluap akan anugerah Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan melalui tulisan Paulus hari ini, supaya kami boleh berbagi dengan yang lain. Jangan sampai kami hanya menyimpan untuk diri kami sendiri. Jangan sampai kami hanya fokus buat hidup kami diri sendiri. Tuhan tolong remaja-remaja punya suatu vision, suatu mission yang Tuhan boleh nyatakan kepada mereka. Apa sih yang mereka bisa kerjakan di tengah-tengah dunia kalau mereka menjadi diaken-diaken, mereka menjadi diakonos, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jangan biarkan kami hanya sekedar menjadi orang yang menonton, hanya melihat saja. Kami menjadi orang Kristen yang pasif, kami menjadi orang Kristen yang cuek, nggak peduli. Tuhan, kami juga boleh memohon untuk teman-teman kami di sini, Tuhan boleh terus berkati mereka, sertai mereka, Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka, ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi. Mereka juga ada yang mau prepare buat ujian, kalau karunia 2 minggu lagi, sekolah lain mungkin minggu depan. Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan berikan hikmat, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan, mereka belajar dengan rajin dan tekun, sehingga mereka boleh bertanggung jawabkan apa yang mereka boleh kerjakan sebagai seorang pelajar. Tuhan tolong teman-teman di sini, agar mereka juga boleh memikirkan
dalam kehidupan mereka, peka peduli kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita nyanyi lagu Bapa terima kasih ya. Saya pimpin buat teman-teman nyanyi di rumah masing-masing. Bapa terima kasih, 1, 2, 3. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh. Amin. Teman-teman saya mengingatkan, boleh ada itunya slide persembahan ya. Jadi ada pilihan teman-teman boleh tabung, simpan di amplop atau simpan di tabungan. Nanti kalau teman-teman udah bisa datang lagi ibadah, saya berharap sih ya harus kita tetap bisa balik lagi ibadah gitu ya. Nanti teman-teman bisa berikan di persembahan ya, atau teman-teman nanti bisa klik apa tuh mana ke mana nih ke OVO atau ke kirim ke rekening gereja. Ada OVO-nya mana Justin ada nggak? Kita punya kok OVO gereja ya. Itu punyanya majelis, punya Pak Budi, kalian bisa kirim. Teman-teman masa bisa ngisi OVO buat belanja, buat makan, buat naik Grab, tapi nggak bisa kasih persembahan. Nah itu dia ya. Bisa transfer OVO ya. Bukan dengan pasangan sekali lagi teman-temannya, tapi dengan sukacita. Kalau teman-teman sudah berlimpah anugerah kasih karunia Tuhan, ya itu bisa dikasih. Nah itu dia OVO transfer dan QR BCA Mobile. Ada kalau mau kasih langsung, kalau enggak melalui orang tua kalian, gitu ya. Kodenya gimana bisa di itu Pak? Ya bisa lah. Tanya sama Justin tuh, saya juga nggak tahu deh. Mesti kontak lah ke OVO-nya supaya bisa begitu. Kan cuma satu HP, apa sih maksudnya? Oh, fotonya. Oh, gini aja deh, Pin. Nanti di-share di ini aja. Di pengurus ataupun di grup. Ya, nanti gue bisa kopas ke grup PRP dan PRA kalau mau kasih persembahan. Iya, ya gue nggak mikirin ya kalau remaja punya satu HP, terus gimana dia fotonya. Iya. Good question dan good advice. Thank you, Olive. Iya dong, harus peka.